masa awal aku terima Yesus tuh aku juga ngalamin yang namanya kebimbangan gitu. Kayak aku rasanya meninggalkan Allah yang sebelumnya aku percaya, padahal aku tuh kayak sayang banget sama Allah. Makanya kenapa buat aku waktu dulu di journey awalku percaya dengan Kristus itu lebih mudah untuk percaya Allah Bapa dan juga Holy Spirit, karena dengan kepercayaan aku yang sebelumnya Allah yang sama itu adalah Bapa dan Holy Spirit atau Roh Kudus, dan aku butuh waktu yang cukup lama sampai akhirnya aku betul-betul percaya kepada pribadi Yesus sendiri. Dan kalau misalnya kamu beranjak dari kepercayaan lama kamu terus menuju ke Yesus dan rasanya kamu dilema sama seperti aku, dan hi, my name is Aya, you are at the right place, karena akhirnya sekarang aku mengenal siapa itu pribadi Tuhan and I've never been happier. Tapi ada masa dimana aku juga sedih gitu loh, karena aku tuh dulu juga devoted Allah worshipper gitu. Aku tuh bener-bener kayak kalau udah bawa nama Tuhan, bawa Allah, bawa sesuatu yang kayak pencipta aku tuh nggak bisa yang sekedar diem aja gitu loh, suam-suam kuku aja. Aku sedevoted itu, aku mencoba jadi versi paling religiusku, tapi hanya demi supaya aku bisa dekat dengan Allah sendiri. Karena aku sudah mencoba semua hal itu, aku bisa memberikan advice ini. Yang pertama adalah percaya dengan Yesus sendiri, itu mempercayai the complete being of Allah, the complete being of Asmaul Husna itself. Kenapa? Kita tahu kan Allah itu adalah pribadi yang maha pengasih, maha penyayang gitu. Kalau kita ngomongin Allah tuh kayak bener-bener dia adalah pribadi yang menyayangi kita, mengasihi kita, how loving and how greatly, secinta itu gitu loh aku sama Allah. Tapi ada juga sisi Allah yang kita tidak bisa lupakan, yaitu Allah yang juga adil, yang memberikan ganjaran ataupun hukuman bagi orang-orang yang tidak mengikuti dia. Nah, kenapa aku bilang mempercayai Yesus adalah mempercayai the whole complete being of Allah sendiri? Karena literally Yesus itu adalah Allah yang membuat dirinya seperti di Yohanes 1, the word become flesh. Dari firman Allah itu sendiri menjadi daging, berbentuk seperti kita, seperti manusia. Dan dengan mighty powernya Yesus sendiri, dia menebus dosa semua umat manusia. Aku bisa jelasin jauh versi lebih panjang dengan hal ini, dan itu bakal super duper logic banget di kamu, dan mungkin aku bakal jelasin ini di YouTube aku. Tapi yang jelas adalah dengan kita mempercayai Yesus itu menerima complete being atas Allah sendiri. Kenapa? Karena saking sayangnya Tuhan itu pengen banget tuh kita tuh jadi satu sama Tuhan sendiri. Kalian tahu gak sih kenapa kalian diciptakan? It's literally karena Tuhan tuh juga just needing love gitu loh. Allah kita itu tuh cuman butuh dikasihi balik gitu. Sama halnya kita tuh sebagai manusia butuh koneksi sama orang lain tuh karena kita makhluk yang diciptakan membutuhkan kasih sayang, dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Tapi ada sin atau dosa terjadi dengan sejarah Adam dan Hawa, dan Allah yang seholy itu, semurni itu, sesuci itu tidak mungkin bisa bersatu dengan umat ataupun makhluknya yang melakukan dosa. Makanya dia buat rencana penebusan. Sebenarnya pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa itu tuh dia udah tahu bahwa manusia itu akan berkhianat sama dia, tapi bahkan sebelum itu dia udah nyiptain rencana penebusan lewat Yesus gitu. Siapa yang bisa menebus dosa manusia hingga hilang semuanya? Ya cuman Tuhan itu sendiri kan. So that's why believing in Jesus is literally believing the Allah himself, and it's not only just believing in him, karena ada otoritas yang kita miliki ketika kita percaya ke Yesus. Dengan iman kita kepada Yesus, kita diangkat menjadi putra dan putri dari Allah itu sendiri. Which kita itu juga dikasih misi di dunia ini. Tujuan kita itu bukan cuman sekedar pergi ke surga, diangkat ke surga. Kalau misalnya Allah dengan semighty powernya dia, sama hak kuasanya dia mau untuk kita ke surga, he literally can just take us away sekarang juga gitu loh. But we still live in this world. Artinya kan ada tujuan apa gitu kan yang terjadi, dan apa yang belum aku pahami. Rencana Tuhan itu bukanlah sekedar kita menuju ke akhirat, ke surga aja. He want to make the world as how heaven should be. Kalian kira Tuhan benci sama dunia yang dia ciptakan seindah ini? No, he actually love it so much that he call us to be his children, to be his daughter. You, buat kamu yang perempuan, kamu adalah putri Tuhan. Buat kamu yang laki-laki, kamu adalah putra Tuhan dengan iman kamu kepada Yesus. Dan dengan iman itu, kalian bakal punya yang namanya visi dan misi yang Tuhan berikan kepada kalian. So, if you wanted to know more about it, just follow along, because I'm just going to explain everything to you guys di konten-konten aku. Oke, aku harus pegang tangan kalian sambil aku cerita ini, but this is how I get away from the Satanism. Dan Satanisme itu ternyata nggak
sejauh yang kita pikirkan. It's literally everywhere we see around us. Ini bukanlah sesuatu yang woo-woo atau se-scary yang kalian pikirkan, karena gini loh logikanya, kalau misalnya iblis itu bilang di depan kamu, ayo sembah aku, pastinya kamu gak mau dong. Kayak kita kan conscious, kita sebagai makhluk yang percaya kepada Tuhan, kita gak mungkin untuk menyembah yang jelas-jelas hal yang iblis. Tapi kalau dibuat, direka segimana caranya biar terkesan itu adalah sesuatu yang harmless, itulah yang harus kita coba untuk waspadai. So, seperti yang kalian tahu, dari dulu aku tuh kan sharing tentang positive mindset dan sharing tentang manifestasi. Nah, satanisme yang aku maksudkan itu adalah ketika aku tanpa sadar membuat Tuhan yang seharusnya bukanlah Tuhan kita. Sampai pada akhirnya Yesus selamatkan aku dari pemahaman itu dan berikan aku hikmat yang jauh lebih dalam bahwa hal ini adalah hal yang tidak tepat untuk dilakukan. Fase pertama yang akan dia lakukan itu adalah membuat kamu mengejar sesuatu yang sebenarnya itu tuh bukanlah hal yang Tuhan destinasikan untuk kamu. And sometimes it could sound so leveraging gitu loh. Aku sama sekali nggak merasa bahwa ini tuh satanisme at all gitu. Kukira ini tuh pemahaman baru gitu kan, New Age. Terus habis itu memanifestasikan sesuatu, law of attraction, affirmation, everything. It sounds like, oh it's good, tapi tanpa sadar kita tuh dilatih untuk menyembah apa? Sesuatu yang diinginkan oleh kedagingan kita. And I'm not gonna lie, I get everything I want loh. Aku bahkan mengajari orang lain caranya untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu dengan trik-trik segala macam manifestasi. Apapun itu yang pernah aku bicarakan dulu, dan I'm so sorry guys, it's completely not the most correct thing to do. So better untuk punya awareness dari sekarang and leave it all there. Karena dari situ aku jadi jauh lebih mengejar sesuatu yang dagingku inginkan aja. Mulai dari fame atau ketenaran, terus habis itu untuk diri sendiri, untuk pacar ya, keinginan untuk memanifestasikan pasangan yang seperti ini, lalu rumah lah, mobil lah, keuangan segala macam. Musuh kita itu nggak bakal meminta kita untuk menyembah dia, tetapi dia hanya perlu untuk kamu tidak lagi fokus dalam penyembahanmu kepada Tuhan karena kamu menyembah semua keinginan dagingmu pribadi. Apakah salah menginginkan sesuatu? Ayah, it's completely okay. Tetapi kita harus purify motifnya. Aku dapetin semua itu, tapi di ujung dari segala macam hal yang aku coba untuk manifestasikan ini, rasanya tuh kosong, rasanya kayak I don't know, I just feel empty gitu loh. Dan di balik layar motivasi-motivasi yang aku bagikan, jujur aja itu ada banyak kehidupan gelap yang aku jalani gitu, kayak lari kepada bentuk kasih yang salah gitu, terus coping dengan alkohol, terus segala macam hal yang aku tahu bahwa itu tuh bukan asalnya dari Tuhan. Pokoknya yang buruk semuanya terjadi. Kenapa? Karena kekosongan hatiku ini aku coba untuk isi dengan yang lain. Why ada kekosongan? Karena aku ngerasa uang ataupun ketenaran ataupun cinta yang kayaknya tuh semua orang pengenin aku dapetin, tapi rasanya kosong gitu. And the most treasuring thing in the kingdom of heaven is your heart, dari hati kamu. Karena dari hati kamu itu adalah sebuah koneksi langsung kepada sang pencipta kamu sendiri, which is Yesus Tuhan kita. So be very careful cara Tuhan deliver aku dari segala macam satanisme atau self worship untuk menyembah diriku ini, untuk menyembah keinginanku pribadi. Itu juga melalui proses, dan dengan kalian sudah di warning kayak gini, aku harap kalian jadi jauh lebih aware. Di awal, di fase pertama, kamu bakal ngerasa oh my god, aku dalam spiritual journey dan segala macamnya hal. Aku ngerasa aku punya pemahaman yang lebih open minded lah segala macam, tapi selalu test the fruit of everything you do, atau dicek buahnya. Apakah itu mencerminkan buah-buah roh? Apakah itu menghadirkan kesabaran atau malah justru pride di hati kamu? Apakah itu menghasilkan kasih atau kesombongan dalam diri kamu? Dan jangan mendekati sesuatu yang jelas itu adalah api, karena entah lama ataupun cepat kamu bakal terpengaruh sama hal itu. Dan aku nggak pengen apa yang terjadi di aku terjadi juga di teman-teman yang lainnya. Mungkin sekarang rasanya leveraging, but watch out, because not every good thing is always coming from God, but everything that is coming from God is always something good. Sekarang tuh rasanya after I been through everything, kehadiran dari Tuhan itu adalah hal yang paling utama daripada apa yang hal lain yang aku inginkan. Kemanapun aku bisa pergi, lebih baik aku nggak pergi kalau misalnya hadirat Tuhan nggak ada di situ. And I just want you to get into that level. Karena sebenarnya pemahaman New Age ataupun segala macam law of attraction apapun itu adalah pemahaman atau hikmat, wisdom dari Bible yang mereka belokkan. So be very careful. Nggak ada
wisdom di dunia ini yang lebih dahulu daripada apa yang sudah diberikan di Bible itu sendiri. Just maybe you rarely read your Bible because you still think that Jesus is religion, but he didn't come to start a religion. He came to give us the kingdom mindset. So yeah, that's my testimony. Kalau misalnya kamu pengen tahu lebih banyak tentang kingdom mindset itu apa, just follow along because I'm going to share everything to you guys di sini.